Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama dengan saya di pagi hari yang indah ini di dalam program Motivasi Pagi. Firman Tuhan yang hendak kita baca, kita renungkan bersama pada pagi hari ini terambil di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-15 yang berbunyi demikian. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Namun aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara di pagi hari ini? Harapan saya tentunya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik, sehat, menikmati hari yang baru bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu layaklah kita bersyukur kepada Tuhan di pagi hari ini. Dan mari kita mulai seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu mari kita dengarkan pesan Tuhan di pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pernyataan Yesus yang dikutip oleh Yohanes ini menarik untuk kita bahas. Yesus menggantikan sebutannya kepada murid-muridnya dari sebutan hamba menjadi sahabat. Yesus menggantikan sebutan hamba menjadi sahabat kepada para muridnya karena ia ingin menunjukkan bahwa hubungan antara dirinya dan para muridnya, para pengikutnya, bukan hanya hubungan antara guru dan murid, melainkan hubungan yang lebih erat dan penuh kasih. Dalam hubungan yang erat ini, para muridnya tidak hanya menerima ajaran dari Yesus, tetapi juga berbagi kehidupannya bersama dengan mereka. Saudara-saudara di dalam Yesus Tuhan, dalam kebudayaan pada masa itu, sebutan hamba digunakan untuk menyebut seseorang yang berada di bawah penguasa atau majikan. Sebagai hamba, seseorang harus tunduk dan patuh pada perintah majikannya tanpa ada ruang untuk berinteraksi secara personal. Namun Yesus ingin menunjukkan bahwa hubungannya dengan para muridnya tidak seperti hubungan antara majikan dan hamba, melainkan lebih seperti hubungan antara sahabat yang saling mengenal, saling mempercayai, dan saling mengasihi. Saudara di dalam Yesus Kristus, dengan menggunakan sebutan sahabat, Yesus menunjukkan bahwa hubungannya dengan para muridnya didasarkan pada kasih, kepercayaan, dan pengetahuan yang mendalam tentang kehendak Allah. Hubungan yang seperti ini memungkinkan para murid untuk terus belajar dan tumbuh dalam iman mereka, sambil saling mendukung dan memperkuat satu sama yang lain di dalam persekutuan mereka dengan Yesus dan sesama orang percaya. Bersahabat dengan Yesus akan menghasilkan iman dan tindakan yang positif dan membangun. Persahabatan yang menghasilkan buah-buah positif adalah persahabatan yang produktif dan bukan konstruktif. Sebaliknya, persahabatan yang tidak membuahkan makna hanya akan menjadi pengisi waktu kosong belaka. Saudaraku di dalam Tuhan, Injil Yohanes 15 ayat 14 ingin membahasakan nada persahabatan Allah dan manusia sebagai berikut. Telah kutunjukkan buah terbaik dari persahabatanku. Kupasrahkan nyawaku untukmu. Demikianlah caraku mengasihimu. Teladanilah dan kasihilah sesamamu, demikian pula. Tentu saja undangan ini bukan untuk membuat para pengikut Yesus takut dan gugup. Undangan ini justru untuk menyemangati dan meyakinkan mereka
bahwa jika mereka dapat melihat sejauh mana penderitaan yang harus dirasakan Allah demi keselamatan manusia, maka mereka tidak perlu lagi meragukan kasih-Nya. Di pihak lain, keyakinan menjadi sahabat Allah ini didasarkan pada saat kita bertekad menjadi rekan sekerjanya dalam mengasihi sesama. Inilah bentuk keintiman yang disampaikan dalam Injil Yohanes, yaitu persahabatan yang tidak memperdayakan atau deceiving, tetapi justru memberdayakan atau empowering. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yohanes 15 ayat 15 menjelaskan apa itu persahabatan yang memberdayakan, empowering. Di ayat ini, budak hanyalah piranti sang tuan untuk memenuhi segenap kebutuhannya. Budak bekerja sesuai perintah dan bukan dari keintiman dua orang sahabat. Namun, dalam hubungan persahabatan yang memberdayakan terjadi pembaharuan. Sang budak mungkin akan tetap menjadi budak, sedangkan sang tuan adalah pemiliknya. Namun Yesus menggarisbawahi keabadian dari persahabatan yang ada di antara mereka, yaitu persahabatan yang memiliki motivasi yang agung dan berkelanjutan sifatnya. Pertanyaan kita sekarang adalah, apa makna pernyataan Yesus, "Aku menyebut kamu sahabat," bagi kita? Melalui bagian firman Tuhan ini ada beberapa makna dari pernyataan Yesus ini, yaitu yang pertama dengan menyebut para muridnya sebagai sahabat. Yesus menunjukkan bahwa hubungan antara dirinya dan pengikutnya bukan hanya hubungan guru murid, tetapi juga hubungan yang erat dengan penuh kasih. Yesus tidak hanya memberikan ajarannya kepada para murid, tetapi juga berbagi kehidupannya dengan para murid. Yang kedua, Yesus menyatakan bahwa para muridnya adalah sahabatnya, karena ia telah memberitahukan kepada mereka segala sesuatu yang ia dengar dari Bapanya. Ini menunjukkan bahwa para muridnya tidak hanya menerima ajaran dari Yesus, tetapi juga memahami rahasia-rahasia kerajaan Allah yang hanya dapat diterima oleh orang-orang yang dekat dengan Allah. Yang ketiga, pernyataan ini juga menunjukkan bahwa hubungan antara Yesus dan Bapanya sangatlah intim, dan bahwa Yesus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kehendak Bapanya. Dengan memberitahukan segala sesuatu yang ia dengar dari Bapanya kepada para murid, Yesus memperlihatkan bahwa ia adalah utusan Allah yang setia, dan bahwa ia memiliki kuasa untuk mengajarkan kebenaran Allah kepada semua orang. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, memiliki sahabat sangatlah berarti dalam hidup, terlebih jika kita menjalin persahabatan dengan Tuhan. Selama ini mungkin kita hanya mengenal Yesus sebagai Bapa, Raja, atau Juru Selamat. Namun apakah kita sudah mengenal Dia sebagai sahabat? Mungkinkah kita bersahabat dengan Tuhan? Sangat mungkin. Ayat firman Tuhan pagi hari menegaskan bahwa Tuhan menyebut anak-anaknya sebagai sahabat, sebab Ia ingin selalu dekat dengan kita. Dia ingin berbicara dari hati ke hati dengan kita, ingin bergaul karib dengan kita, bahkan Ia memberikan nyawanya untuk kita. Tapi kita sering menjauh daripadanya dan tak pernah punya waktu bersama dengan Dia. Menjadi sahabat Tuhan adalah bila kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Karena itu, saudara-saudaraku, jadilah sahabat yang baik bagi Tuhan dan bagi sesama kita. Para sahabat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini firman Tuhan telah sampai kepada kita. Kita layak bersuka cita, kita layak bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan tidak menyebut kita hamba, tapi Tuhan menyebut kita sahabat. Betapa berbahagianya kita yang diangkat menjadi sahabat Allah. Allah selalu rindu mencurahkan isi hatinya bagi kita. Oleh sebab itu, mari kita respon kasih Allah yang luar biasa itu
dengan kita selalu memiliki waktu untuk bersama dengan Dia sebagai sahabat yang terbaik dalam hidup kita. Jadilah sahabat-sahabat terbaik bagi Tuhan, dan jadilah sahabat-sahabat terbaik bagi sesama. Oleh sebab itu, selamat pagi. Mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita, dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Kita jalani kehidupan ini dengan penuh semangat, karena kita yakin, kita percaya sahabat agung kita tetap bersama dengan kita. Dia menyertai, Dia siap memberkati, dan Dia siap menolong apapun yang kita hadapi sepanjang hari ini. Jadilah sahabat yang terbaik bagi Tuhan dan bagi sesamamu. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.